Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman kelas 6? Semoga teman-teman dan kita semua dan para orang tua dan para guru ya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas dengan lancar ya. Dan semoga wabah corona ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka di sekolah. Ya, berjumpa lagi ya teman-teman dengan Bapak Rahman, masih dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6 SD Fatma Kenanga Islamic Character School. Seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum kita mulai pembelajaran ya ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan. Di antaranya ya silakan cari tempat duduk yang nyaman ya, sehingga ketika mendengarkan video pembelajaran teman-teman bisa menyimaknya ya. Kemudian siapkan buku cetak ya, buku tulis PAI beserta alat tulisnya. Karena di akhir video Bapak akan memberikan vitamin ya, vitamin baik itu tugas ya tertulis maupun hafalan. Selanjutnya berdoa ya, jangan sampai lupa berdoa ketika kita melakukan hal yang baik ya, minimal teman-teman mengucapkan ya lafal Bismillahirrahmanirrahim ya, agar kegiatan tersebut menjadi berkah ya. Agar kegiatan tersebut ya, kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan yang baik lainnya ya bisa bermanfaat. Kemudian silakan menonton video sampai dengan tuntas ya. Nah teman-teman, pada minggu yang lalu ya kita sudah membahas surat Al-Maidah ayat 2 ya, mengaji surah Al-Maidah ayat 2. Tentu teman-teman masih ingat ya apa yang kita bahas ya. Mulai dari ya cara mengaji yang benar, kemudian makharijul hurufnya. Dan sekarang ya kita akan masuk ke pembahasan yang masih dalam konteks surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 ya. Yang pertama kita akan membahas tentang Al-Maidah ayat 2 ya. Ini ayatnya ya teman-teman ya. Bapak tidak perlu membacakan lagi ya. Tentu teman-teman masih ingat bagaimana bacaan panjang pendeknya, makharijul hurufnya, matnya ya. Bapak akan langsung skip. Kita akan langsung ke pembahasannya untuk pertemuan ini ya. Untuk pembelajaran yang ini kita akan membahas tentang kandungan surah Al-Maidah ayat 2. Oke, silakan teman-teman buka bukunya. Nah, ini arti dari surah Al-Maidah ayat 2 ya. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadnya dan binatang-binatang qalaid. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia, keridhaan Allah atau keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu dan janganlah sesekali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Nah di sini teman-teman ya, perlu teman-teman ingat dan perlu teman-teman tandai. Bapak
memberikan angka ya 390, 391, 392 dan 393. Nah, di sana ada beberapa penjelasan ya. Mulai dari ya angka yang ayat atau arti yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Nah, di sini ya teman-teman catat ya, maksudnya adalah segala amalan ya, segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji. Artinya di sini, artinya kita dilarang melanggar atau ya dilarang melanggar syiar ya dalam agama Allah, yakni berupa rangka ibadah haji ya, dan di tempat-tempat mengerjakannya. Artinya di sana ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita ada larangan ya teman-teman ya. Ada larangan ketika melakukan ibadah haji tersebut, ada larangan tidak boleh kita lakukan. Yang selanjutnya, larangan seperti apa? Nah, mengganggu ya, jangan mengganggu binatang-binatang hatnya. Artinya ya kita tidak boleh ya melanggar ya. Selanjutnya, jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram ya. Maksudnya yang 397 artinya bulan-bulan haram tersebut ya, bulan-bulan haram ya, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, di tanah haram atau Masjidil Haram ya, ketika ihram ya, kita dilarang melakukan peperangan di bulan ini. Artinya di sini dilarang ya umat Islam melakukan peperangan pada zaman dahulu ya. Pada bulan-bulan tersebut tidak boleh melakukan peperangan. Ya, ini bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian ya yang 391 ya, jangan mengganggu binatang-binatang hatnya. Nah, maksudnya di sini ya, kita tidak boleh ketika melakukan ibadah haji ya membunuh ataupun ya menzolimi binatang-binatang di ya tanah haram ya, seperti ya unta, lembu, kambing dan biri-biri. Nah, yang dibawa ke Ka'bah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sana dilarang kita mengganggu ya unta tersebut yang berasal dari tanah haram, dilarang kita ganggu. Kemudian ya 392 ya, dan binatang-binatang qalaid. Nah, artinya binatang-binatang yang diberi karung ya. Artinya binatang-binatang yang dipelihara ya. Bukan binatang liar. Kita dilarang untuk menzolimi ya, membunuh atau binatang-binatang di Masjidil Haram, baik itu yang ya dipelihara orang ataupun ya yang liar. Kemudian ya 393 ya, mengganggu ya, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Artinya ya, kita tidak boleh ya mengganggu orang-orang ya yang beribadah ya, orang-orang yang beribadah ke Baitullah ya, karena mereka ya mencari karunia Allah dan keridhaan dari Allah. Makanya kita tidak boleh ya mengganggu orang beribadah. Ini salah satu amalan dari ibadah haji. Nah, itu yang Bapak tandai ya. Nah, silakan teman-teman simak. Kemudian ada kandungan yang lain ya yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, yang pertama, perintah untuk selalu taat dan patuh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya kita sudah diawali dengan orang-orang yang beriman. Artinya sudah orang-orang yang beragama Islam ya tentunya. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu taat dan patuh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ya teman-teman ya, ada beberapa larangan ya, tentu ada hikmah dari larangan tersebut. Mengapa Allah ya melarang kita untuk melakukan hal-hal tersebut ketika kita beribadah haji. Kemudian Allah melarang kita mengganggu orang-orang yang sedang beribadah.
Nah, tentu yang Bapak bilang tadi ya, kita dilarang untuk mengganggu orang-orang yang sedang beribadah, nah, terutama beribadah di Baitullah ya. Makanya kita ketika kita melaksanakan haji, kita fokus dengan diri kita sendiri ya, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampunan. Kemudian larangan menganiaya orang-orang yang berbuat zalim. Nah, artinya di sini teman-teman, ya ketika kita ya dizalim orang lain, kita dilarang untuk menganiaya orang tersebut. Nah, seperti yang diarti dari surah Al-Maidah ayat 2 ini ya, ketika satu kaum ya, baik kaum katakanlah kaum ya Yahudi Nasrani pada waktu itu ya, mereka menghalangi orang umat Islam untuk beribadah haji. Allah melarang ya kita umat Muslim ya untuk menganiaya mereka atau berperang dengan mereka, karena ada larangan dari Allah tersebut, maka kita harus patuh. Nah, kemudian perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, di sini ya kita selalu diingatkan untuk mengajak orang bertakwa kepada Allah ya, dan selalu kita berusaha untuk menolong orang-orang yang mengerjakan kebaikan di jalan Allah. Kita selalu diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kemudian yang 5, larangan untuk tolong menolong dalam kejahatan. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan, benar-benar tidak boleh kita lakukan. Kita dilarang untuk tolong menolong dalam hal-hal yang buruk ya. Katakanlah contoh kecilnya ya, tolong menolong dalam ujian. Nah, ujian itu tidak boleh tolong menolong, maka hasilnya itu menjadi haram. Misalkan kita membantu teman kita yang tidak bisa, kita memberikan contekan, maka kita sudah ya tolong menolong dalam hal yang berbuat dosa. Artinya kita tidak boleh, apalagi dalam tolong menolong dalam hal-hal yang dosa yang besar ya, seperti mencuri kemudian ya, dan lain sebagainya. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa kita dilarang ya? Karena peringatan terakhir dari ayat ini, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Artinya ketika kita melanggar perintah Allah, tentu siksaan Allah sangatlah pedih. Makanya teman-teman harus taat kepada Allah, dan Bapak juga harus taat kepada Allah, dan orang-orang ya, orang tua kita, guru-guru juga harus taat kepada Allah. Oke, itu tadi ya teman-teman ya, penjelasan dari Bapak mengenai ya kandungan dari surah Al-Maidah ayat 2. Dan insyaallah selanjutnya kita akan bahas pada minggu pertemuan ya. Mudah-mudahan minggu ke depan kita sudah melakukan pendalaman materi ya. Oke, ini untuk tugasnya teman-teman, silakan perhatikan ya, mengerjakan latihan halaman 105 dan 106 ya, bagian A dan B. Ingat, bagian A dan B ditulis di buku tulis dan dikumpulkan di sekolah. Jawabannya ya ditulis ya, jangan cuman A saja, tapi diisi jawabannya apa. A itu apa ya, B itu apa. Oke, terima kasih ya sudah menonton pembelajaran dari Bapak ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.